Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenankan kepada yang terhormat Ibu Sylvia Ratnajuwita selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankanlah saya yaitu Muhammad Prayoga Darmusa Putra akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai implementasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama-tama kita mengenal dulu yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Yaitu bahasa Indonesia itu sudah berperan untuk mempersatukan bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam suku-suku bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi di bidang pemerintahan maupun di luar bidang pemerintahan, yaitu dalam tata pergaulan antar suku bangsa di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pertanggungjawaban seorang konselor. Kita tahu bahwa pada layanan bimbingan konseling diwajibkan kepada seorang konselor untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar saat berkomunikasi dengan seorang konseli ataupun klien. Nah, konselor juga diharapkan memiliki keterampilan untuk merespon kembali pernyataan konseli, yang mana dalam bahasa Indonesia teknik tersebut dinamakan oleh parafrase, sehingga konseli dapat memperoleh klarifikasi pemecahan masalah. Jadi konselor itu bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh klien selama proses konseling berlangsung. Kemudian yaitu peranan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam konseling yang digunakan menggambarkan bahasa yang digunakan atau cara seseorang hidup di dunia. Konselor sering menyarankan bahwa klien menggunakan jargon atau menggunakan kata-kata tertentu yang memperkuat gagasan bahwa klien bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Jadi seorang konselor itu sangat bertanggung jawab kepada apa yang jadi pelayanan konseling yaitu untuk tujuan konselor adalah memfasilitasi klien dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi pada saat klien seperti mengemukakan kata aku tidak sanggup, aku tidak kuat, konselor harus bisa meyakinkan klien tersebut, karena dengan memfasilitasinya seperti memberikan solusi jalan keluar yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Fungsi bahasa yang dalam bimbingan dan konseling menurut salah satu ahli yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Jadi seorang klien itu mempercayai konselornya untuk bertemu melakukan proses konseling yaitu untuk mengekspresikan perasaan yang sedang dialaminya, baik itu bisa berupa masalah ataupun berupa kehidupan yang mungkin cukup agak mengganggu. Kemudian bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berupa bentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan. Nah, hal ini telah saya bahas tadi sebelumnya, yaitu bahwa bahasa adalah ungkapan sesuatu dalam diri ini, yaitu klien, berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, serta keinginan dimilikinya. Jadi, kita tahu bahwa tujuan dari konseling sendiri yaitu membantu seorang klien, memfasilitasi klien untuk menyelesaikan masalahnya. Bahasa yang digunakan seorang klien itu bahasa yang digunakan oleh seorang konselor haruslah jelas, lugas, dan tidak bertele-tele, karena agar seorang klien
baik dari suku agama manapun harus bisa dapat memahami bahasa yang digunakan oleh konselor, baik itu berbeda budaya yang berasal dari dia berasal. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau jika ada salah-salah kata mungkin mohon maafkan, dan benar-benar yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.